Halo semuanya, kembali lagi di Skasi Talk. Hari ini kita kedatangan narasumber dari dance. Kita bakal ngobrol sampai seputar pengalaman mereka di dance. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Raisya, biasanya dipanggil Sasa. Halo guys, nama aku Angelina Nadia Kamera, biasanya dipanggil Angel. Gimana sih perasaan kakak dipanggil di sini? Sebenarnya dibilang shock tidak ya, karena kita udah sering lihat podcast kalian kan, kalau di sosial medianya MPK itu udah sering lewat sering orang kayak seru banget gak sih video podcast itu juga ikut kayak ya kita tapi kita nggak tahu ya mau ngomongin siapa ya kan nggak mungkin kita mengajukan diri kan nggak mungkin ya harus diundang maju gitu. Takutnya kepedean kita bersama gitu Jadi undang kita kayak kita mau maju. Oke, mulai pertanyaannya. Waktu proses latihan, kira-kira apa bagian tersulitnya? Sinkronisasi, ekspresi, atau teknik, dan kenapa? Sinkronisasi sih ya, karena kan energi orang-orang tuh beda kan, jadi kita kayak kamu harusnya sama ini, kamu sama ini. Ya kita kan di sini tampil itu sebagai grup dance dan gimana caranya kita sebagai tim itu harus kerjasama saling membuat kita itu bersinar di panggung. Kita nggak boleh ada yang namanya terlalu nge-pop up sendiri itu nggak boleh. Kita nggak boleh bersinar sendiri, kita harus bersinar sebagai grup. Ini nggak boleh egois dan gimana ya? Jadi emang harus harus sering latihan bareng gitu iya kan. Karena kan kayak apa? Kita kan energinya udah beda-beda, harus disamain dengan kita sering latihan itu. Kita tahu energinya ini tuh bakalan lebih tinggi, makanya dipelanin atau enggak diturunin yang ini terlalu rendah, makanya di pop upin lagi. Siapa yang perlu turun, siapa yang perlu naik. Kita cek audiens di tengah-tengah, kita suka cek audiens. Dia naik, dia turun. Dia turun, dia naik. Menurut kakak, seberapa penting chemistry antar anggota dance dan gimana cara kalian membangun hal itu di sebuah tim? Penting banget. Penting banget. Kita harus yang namanya itu latihan. Kita latihan lumayan keras ya, kalau apalagi mau ada penampilan. Kita lumayan keras. Tiap pulang sekolah, weekend itu pasti kita latihan. Seberapa penting itu penting banget. Karena itu ngacu ke gimana nanti kita bakal tampil. Kita itu harus lihatin ke semua orang kalau emang kita tuh kompak guys sebagai tim. Terus gimana caranya kita ya? Ya kita kayak kita bonding kayak Teman di luar ekskul kita masih main bareng. Kita berteman, kita best friend forever. jadi kayak ada connection kalau kita tuh apa namanya gerakannya bisa sama tuh karena kita Teman kita bestie, kita bestie. Dari eksternalnya emang kita udah dekat. Jadi itu bondingnya beda ya kesannya ya. Kan kayak kalau teman cuma di ekskul sama emang bestie banget. Beda banget lah. energinya bakal kerasa. Energinya lebih beda. Atau enggak sih tips biar gerakan setiap anak kompak waktu latihan mau tampil? Itu latihan everyday non-stop. Enggak bukan nonton. Itu capek banget. mau nggak mau ya paling kayak ya kita cari waktu yang dimana semuanya bisa, tapi itu kayak kita regularly buat latihan terus, biar kan gerakannya kan nggak mungkin kita sekali 2 kali langsung bisa, apalagi kan kita ini tim harus banget ngebonding terus latihan terus juga kalau misalnya gerakannya selalu miss kita ulang-ulang terus, Kita koreksi yang perlu dikoreksi, itu saling bantu guys. Siapa yang sekiranya gerakan mana yang susah kita latihan. Dan juga kalau misalnya kita udah mau tampil, udah kayak mengajukan diri buat tampil, that's mean kita harus saling nurunin ego. Kita harus yang namanya luangin waktu buat latihan. Kita harus banget yang namanya tuh ngejar sama teman-teman kita. Kita kalau misalnya ada misalnya hari ini kita nggak bisa latihan gitu, kita wajib banget yang namanya nanya kayak gimana progresnya. Kita harus ngejar banget. kalau emang nggak bisa ikut udah ngejar biar nanti tuh pas kalian latihan bareng tuh kayak Bisa langsung udah sinkron ya, kita nggak perlu harus nungguin satu orang. Jadi lebih ke kita itu orangnya saling mengerti. Kita saling mengerti sebagai tim, itu udah syukur banget punya tim seperti itu. Oh my god, banget. Latihannya tuh gimana kak? Latihannya itu ya guys, biasanya kalau di sini sih di E34 di E34 atau enggak kita kalau misalnya udah siap udah pada gerakannya udah benar terus formasinya udah bagus semua, kita tes lapangan, kita latihan di lapangan entah itu jam sekolah atau pulang sekolah. Itu kan masih banyak orang ya kan. kita tes PD Kita tes PD sekalian, kita tes mental. biar nanti tuh pas maju di depan atau enggak dia itu nanti Udah biasa gitu lah gitu. Ada juga ya kita latihan itu di tempat-tempat umum lain, di Taman Indonesia Raya. Pernah. Sering. Bahkan kita sering join ibu-ibu senam. kita lagi pernah Kita bukan senam, kita juga senam gitu segala penasaran. Ya it's fun, kita bikin fun aja kan di balai kota juga. Kita lebih sering latihan di tempat-tempat umum yang public area yang luas, karena kan kalau zaman sekarang itu latihannya tuh yang koreonya banyak orang gitu ya, tau gak sih yang kayak banyak orang itu nanti koreonya bisa gede gitu. Kayak nanti ada apa sih efek domino atau apa yang banyak orang jadi kelihatannya lebih kayak wah kan beda ya, kalau lagi banyak orang dikit kan lebih bagus yang banyak kan. Makin dilihat kayak wow keren banget ini pasti lagi lama itu, padahal mah gitu doang. cuman masalah rame-ramean doang makanya kelihatan wah Korea biasa aja. Makanya kita butuh yang namanya space yang gede, makanya kita lebih seringnya itu ngambil ke yang tempatnya area di taman-taman gitu, di lapangan. Kalau merasa E34 terlalu sempit, kita ke lapangan. Kita ke lapangan. bawa speakernya ke bawah. Iya, kita bawa speaker ke bawah. Dance itu pasti kan capek ya kak. Nah gimana sih cara biar selama tampil itu gak gampang sampai untuk berat energinya? Mungkin kayak kan per part dance kan mesti ada yang center, mesti ada yang jadi dancer buat di Ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang di tengah. itu kita yang jadi center kan otomatis kan bakalan energinya kepamping banyak banget kan karena dia center of Iya, dia kalau di tengah, that's mean kamu harus oke, ini adalah waktu kamu butuh bersinar gitu. Jadi dalam satu lagu itu pasti ada bagian di mana kita itu harus countdown, di mana kita harus nge-push. Ada saat di mana, jadi kita lebih ke pintar cari waktu ya. Kalau misalnya sekiranya tuh dance-nya bisa low, bisa pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. lagi di center Yang lagunya lagi melo-melo gitu kan, yang melo-melo kayak ya udah kita sambil curi-curi nafas. Tapi nanti kalau misalnya lagunya kayak boom boom boom, ayo semuanya gerak gitu badannya. kita langsung bakal langsung, ya kita nge-vibes ya. Kalau lagunya enak pasti kita ikut enak kan. Tapi kalau lagunya slow, get down, ini udah enak juga sih sebenarnya, bisa tarik nafas. feeling dari lagunya Kita lebih ke sering latihan itu juga kan, kita jadi bisa mendalami lagu. Tapi kalau kita latihan itu awal latihan kita kan gitu ya, kayak ngerasa tuh kayak ini lagu cepet banget gitu kan. Waktu udah hamil seminggu mau lomba itu kayak ini lagunya di slow mo ya, ini lagunya di slow mo ya, ini lama banget ini normal, ini kecepatan normal. Tapi kalau nyobain kecepatan 1,2 sampai 1,5, oh, nah ini kan biasanya kayak gini. Jadi nggak biasa kalau kita latihan awal-awal itu kecepatan 1 misalnya ya, itu kan cepet banget. Tapi kalau kita udah lama latihan itu, bahkan di kecepatan 2 kita masih bisa ngikutin. Oke.
Ya emang latihannya penting juga sih. Gimana cara kakak dan tim biar bisa pede dan gak gugup di depan banyak orang? Itu tadi, kita latihannya di mana? Kita langsung push latihan ke bawah. Kita latihan di lapangan, di dekat orang, entah itu gimana respon orang, entah itu orang itu kayak amazed atau orang itu malah gimana, terganggu ya. Ya itu adalah public karya. Kita nggak bisa memaksa orang buat senang ya sama kita ya. Just let them flow aja gitu. Orang itu kalau lihat itu ya udah guys, langsung lihat sehari besok lupa, udah nggak mungkin kalian dipikir standar, nggak mungkin kan. Ya udah itu ada yang perlu kita tanamin ke diri kita ya. Kita harus ya udah biarkan aja mereka, itu adalah publik, kita bebas ngapain, orang bebas ngapain aja. Mau ngejudge, mau dukung, ya emang itu yang harus kita terima gitu kan. Ya, jadi lebih ke oh ya sering tampil juga kan tahu. Waktu awal kita tampil juga kita malu kan, kita malu kucing, malu kambing. Iya, kita sekarang kayak tante kayak gini doang. Malah kita kayak keren. Iya, kayak center of view-nya tuh aku gitu loh. Lihat aku gitu. Aku adalah star, I'm gonna be a star. Jadi ya kita lebih ada rasa bangga ya kalau misalnya kita juga tampil adik-adik, terus adik-adik ikut nyanyi itu pasti kita seneng, itu juga kayak bang energinya tuh langsung. Jadi kayak misal sebelum tampil itu cukup ya, demam panggung kan wajar banget, demam panggung tuh wajar. Kita tarik nafas terus kayak oke aku bisa. Terus langsung pas tampil yang wah I'm ready kayak. Waktu tampil tiba-tiba dikasih tepuk tangan itu kayak bener-bener nge-booster gitu loh, bener-bener keren sekali. Langsung merasa keren, merasa energi banget. Suka, berarti aku harus semangat gitu. Itu sebenarnya sering tampil itu termasuk gimana caranya cara pede. Iya. Apa pelajaran atau pengalaman yang paling berharga selama di eskul dance? Friendship. Pertemanan banget. Makanya kenapa kita bisa akrab sampai keluar eskul. Itu ini ya guys, kalau misalnya kalian ngerasa eskul dance itu eskulnya serem, itu enggak banget. Itu jujur kita. Kalau kalian lihat kita dari dalam, kalau kalian ikut itu kayaknya Jujur kalau kalian ikut bakalan fun, karena kalau dibilang kita keras itu enggak banget. Kita kalau ada latihan kita fokus, kalau ada istirahat kita ya bonding seru-seruan, kita ajak-ajak guys. ada kalanya kita serius seperti yang lain senormalnya aja, tapi kita lebih sering ajak-ajak. Yes. Buat teman-teman yang suka kan pasti ada dong orang yang kayak denger lagu dikit pasti joget, jujur kita ya. Kita denger lagu dikit, lagu dangdut, lagu DJ pasti kita pasti seluruh ruangan dance itu akan bergoyang apapun lagunya. Jadi kita lebih menikmati ya, kita menikmati waktu kebersamaan kita di situ. Jadi kayak kalau misalnya orang itu yang suka acup-acup kayak kita, Bisa jadi kita acup-acup bareng, bukannya bakal dijudge ya, malah bakalan kita dukung, kita bakal acup-acup bareng. Kan ada ya mesti orang yang dikit-dikit ngejudge, apa sih yang joget TikTok bla. Tapi kalau kalian ketemu kita malah welcome to the club, lu circle kita. Jadi malah kita seneng ya kalau ada orang yang gitu ya. Lebih sering aja. Jadi lebih banyaknya kita have fun bersama, kita ada lagu bareng, ada lagu baru, lagu enak kita dengerin bareng-bareng. Kalau tahu tariannya, tahu dance-nya kita dance. Ya, terus tiba-tiba ada lagu sering banget kan kalau misalnya si siapa gitu lagi nyetel speaker lagu apa gitu, lagu playlist, tiba-tiba ada yang kebak terus ngedance. Itu normal banget. Buat kita tuh normal. Itu enak. kalau lagi pemanasan gitu kan kita biasanya kalau pemanasan Sambil dengerin lagu. Kita bukan serius pemanasan. Kita lagi pemanasan. 1, 2, 3. Serius. Menurut kakak, sudah berapa persen perkembangan kakak di eskul dance sejak pertama masuk dan apa yang mempengaruhi? kita dulu tuh awal-awal udah gak kenal kan, itu awalan apa ada pengumuman project kayak gitu-gitu, kita berdua langsung connect, ayo yang ikut Supernova. Kita pertama kali berteman. Aku pertama kali berteman di eskul itu sama dia. Kamu juga. Jadi awal-awal ya maklum ya, orang baru gitu kan, masih belum kenal satu sama lain, masih dalam proses pengenalan. Tapi aku sama dia langsung ayo kita, dan ditawarin sama kakak-kakak juga, siapa yang mau tampil buat apa sih acara apa gitu ya? Kami harus 17-an. Kalian semua jalan sehat, kita make up, kita persiapan buat entertain kalian, kita persiapan buat menghibur kalian semua. Jadi kalian sampai capek-capek gitu kan, kita langsung tampil, kalian langsung amazed gitu. Nah ya sebenarnya apa sih? Ya gitu kan, makanya seberapa jauh Ya jauh banget, karena dulu yang awalnya kayak kita malu-malu, terus tampil di depan orang aja nggak pede. Sekarang kita pede banget, karena kan kita udah biasa buat tampil, karena banyak project itu kita juga belajar buat tampil pede, terus upgrade skill dance kita itu. Ya semua orang tuh malu guys, semua orang itu nggak bakal malu kalau ada temennya kan. Makanya kalian itu bukan harus gimana caranya jadi pede, tapi kalian harus cari teman kalian. Nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu temanmu, cari teman sendiri. Kalau kalian udah ketemu circle yang bagus, ketemu pertemanan bagus, udah ketemu klub yang bagus, yang udah Itu kalian auto pede, karena kalian ada temennya. Ya sebenarnya sendiri nggak masalah juga, cuma kalau ada temennya why not? Tapi misalnya kita bisa hura-hura bareng. Kita nemu temen yang satu frekuensi itu seru guys. Sebenarnya perkembangannya dari yang malu-malu kayak gitu nggak punya teman, sekarang kita sampai dari awalnya nggak bisa dance sampai sekarang kan udah mendingan banget. Awal-awal jujur nggak bisa dance. Jadi menemu my people, kita berlari bersama dan akhirnya sampai dapat penghargaan piagam gitu. Iya, kita mau lomba gitu. Oh, seru kan sih? Kalian tahu gak sih guys? Kecanduan. Sekali lomba kecanduan. Pengen lagi. Enggak. Lombanya gimana tuh Kak? Banyak. Kita pernah ikut lomba online, offline juga pernah. Terus juga ikut showcase gitu, jadi kayak penampilan di tempat mall gitu atau enggak tempat pabrik, kita ikut tampil doang gitu. Sekali-sekali buat showcase. Oh ini akustik tuh kayak gini gitu. Event sekolah. Sering banget Pop kita. Ice. Iya. Pop Ice. Itu Pop Ice apa? Kita borong juara. Iya. Kita borong juara itu event. Pencapaian paling tinggi gitu. Itu pencapaian tertinggi kita karena itu adalah lomba dance modernnya kan. Dan ya karena itu adalah tempat kita saat kita bersinar. It's time to shine. Ya kan kita langsung majuin semuanya, kalian semua harus ikut lomba ini. Ya udah bener aja juara 1, juara 2, juara 3 itu dari Satu sama dari dance gitu. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 itu ya udah ekskul kita semua isinya. Dan itu kayak kita merasa berarti kita emang bisa. Bangga ya? Bangga, kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri itu kita juara 3 juara. Itu keren. Satu lomba yang sama. Berarti kan emang kita itu semuanya sama, semuanya bisa. Semua bisa. Hanya perlu kemauan aja kan untuk maju gitu. Kadang berapa lama sih waktu buat latihan? 2-3 lagu untuk tampil? Gimana cara kalian manage waktu untuk fokus latihan? Kalau misalnya kayak penampilan yang cuma butuh 1 lagu, itu bahkan 1 bulan tuh udah cukup banget. Kalau misalnya 2-3 lagu yang emang buat event gede,
2 bulan lebih itu baru bisa. Ya kadang-kadang waktu demos ya, demos itu kan gimana caranya kita tuh bikin adik-adik itu tertarik. Terus kita panggil nama konsep, Kita harus kreatif gitu kita kan. kreatif, tertarik tanda-tanda baru yang misalnya bisa menarik perhatian semua orang, adik-adik itu kita tarik perhatiannya. Itu pasti latihannya lebih lama sih, enggak sebulan 2 bulan. Bisa sampai 3 bulan. Lamanya tuh kayak cari konsepnya. Lamanya ya kita harus brainstorming juga sama teman-teman yang lain. Kalian ada pendapat enggak? Ya semua pendapat pasti kita tampung, guys. Kita gabung jadi biar semua pendapatnya tuh bisa tampil dalam suatu hal yang sama gitu. Dan kalau ya event-event 17-an itu 1 bulan ya 2 bulan kurang lah, 2 bulan kurang itu udah cukup lah harusnya. Biasanya cuma buat latihan nyamain gerakan kayak gitu. Dan jam manage waktunya ya itu tadi, kalau misalnya kita udah memutuskan buat mau ikut tampil, berarti kita harus menurunkan ego, kita harus meluangkan waktu kita buat tampil bareng, buat latihan bareng, itu emang harus, itu kewajiban ya, kewajiban. Mindset kayak aku mau tampil, aku harus ngeluangin waktu buat aku tuh nanti latihan tuh bisa, tampil tuh bisa. Iya. Apa alasan kakak masuk ekskul dance? Adakah yang menginspirasi atau memang hobi dari dulu? Pas kelas 10 itu aku awal-awal ngeliat pas dewas gitu kan, ngeliat ini rundown ekstrakurikuler yang mau tampilin tuh kayak kok nggak ada yang menarik Nggak ada yang benar ya, bukan nggak menarik, maksudnya kita masih belum ada tergerak buat memilih, cocok gitu. belum cocok. Dan tiba-tiba jeder ekskul dance, kakak-kakak kita terdahulu Lagunya maju tuh suka-suka kita semua. dan lagunya tuh lagu-lagu yang benar-benar lagi booming saat itu, lagu-lagu yang kita suka, kayak wah ini lagu ini loh, ternyata ada dance modern di sini, mau join. Soalnya kan jarang kan di sekolah-sekolah lain gitu kan yang dance modern, kebanyakan tuh yang tari tradisional kayak gitu-gitu. Jadi kita ngeliat dance tuh kayak Wow, amazing. Kayak wow, di mana lagi kita bisa menemukan dance selain di sini. Jadi ya udah, akhirnya kita join dan ya sampai sekarang akhirnya. Dan sebenarnya dibilang hobi dari awal enggak juga, tapi karena emang kebetulan promosinya sangat menarik. Iya. Sangat menarik dan mendorong. Kita join kan akhirnya kan. Menginspirasi banget kakak-kakak ini, sangat semangat untuk latihan, mengayomi adik-adiknya sampai akhirnya kita yang mengayomi adik-adik juga, itu sangat mendorong buat kita lanjut. kenapa kita bisa kuat sampai sekarang itu ya emang demi melanjutkan ekskul tercinta ini. Ya, Gimana caranya? kita perintis, kita dari awal tuh Iya, kita perintis. titik tertinggi, titik terendah kita lalui bersama-sama bersama teman-teman yang lain, orang-orang yang selalu bersama, selalu kuat. Jadi kayak aku bingung mau lanjut apa enggak tuh karena udah lanjut aja ya. udah ada koneksi sendiri sama orang-orang Terharu banget. Kira-kira apa target dan harapan kakak untuk ekskul dance ke depan? Target kita 1, 2, 3 viral. aku mau FYP. Ya FYP ya, kita target kita jujur kita pengen viral, kita pengen FYP, kita pengen menggemparkan media sosial. Makanya kenapa sekarang ekskul kita tuh lagi gencar-gencarnya buat ngeposting video Di IG barang siapa barang siapa yang follow IG Afro 6 maka akan melihat dance kita. Itu adalah teman-teman dari Dance Afro 6 yang sukarela ingin ya meluangkan waktunya buat bikin konten. Jadi kita sering-sering bikin konten sih sekarang sih, biar dan kita upload juga di media sosial dengan hashtag FYP itu. Kita pengen ikut serta aja jadi kreator digital di masa sekarang. Biar feeds kita tuh nggak kosong tuh. Iya, itu juga pencapaian sih guys. Kayak sekarang tuh viewers kita udah ribuan. Hah? Di IG. Ini OTW mau bikin TikTok ya, ini OTW. Semoga bisa ya. Amin. Ya, di IG tuh viewersnya udah ribuan. Ya, peningkatan lah dari yang ratusan ribuan. Itu juga lumayan lama ya. 2000. Itu banyak postingan guys untuk merintisnya, itu semua tuh banyak banget postingannya. Itu target kita ya, dan harapan kita ke depannya ya semoga ekskul ini masih tetap bertahan, masih tetap maju ke depannya. Kita juga mau adik-adik kelas atau enggak yang selanjutnya bergabung dengan kita tuh kayak bisa ngembangin bakat, bisa nemuin tempat buat mereka tuh this is my place to shine gitu. Iya, kayak tempat-tempat mereka buat berkreasi, tempat gimana mereka nggak usah malu lagi buat menyampaikan kalau dance itu nggak yang sealai itu. Dance itu adalah sebuah bakat yang emang harus ada tempat untuk ada wadah buat mengembangkannya bersama teman-teman yang satu hobi gitu kan. Dan juga kita berharap ya semoga teman-teman yang lain semakin kompak, semakin rukun bersama. Gimana caranya kita sama-sama lah membangun ekskul ini biar lebih maju. Dan kita juga lagi pengen
makin gencar-gencarin ikut lomba ya kan, buat menorehkan lebih banyak prestasi buat sekolah kita tercinta. Biar sekolahnya tuh harum namanya gitu. Pakai parfum. Iya. Ya, Diparfumin aja. Diparfumin biar harum. Ya kan guys, jadi ya semoga ya harapannya lebih ke isi di dalamnya ya, semoga kita selalu bisa bersama-sama membangun berjalan karir kita di eskul ini ya, gimana pun kita harus menjaga ya eskul ini agar tetap selaras, satu tujuan, satu arah. iya, satu arah ya kan. Ya. Ya sih guys. Makasih ya Kak udah mau datang di podcast kami. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.